Adab istri Gus Miftah Ning Astuti saat bagi-bagi makanan ke para santri tuai kritik warganet. Baru-baru ini beredar video viral istri Gus Miftah sedang bagi-bagi roti ke para santrinya. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @santri_ora_aji. Dalam video yang diunggah, Ning Astuti tampak mengenakan gamis dan hijab muda. Ia pun terlihat sedang membagi-bagikan roti kepada para santri di sana. Namun posisi santri saat menerima roti itu mendadak disorot warganet. Pasalnya para santri terlihat berjalan jongkok menunggu giliran mendapatkan roti. Mereka akan segera berdiri setelah roti tersebut sudah di tangannya. Tak sedikit warganet yang protes dan meminta istri Gus Miftah itu untuk lebih memanusiakan manusia. Itu tadi video istri Miftah. Silahkan nilai sendiri ya. Saya di video kali ini saya mau bahas kehidupan di pondok pesantren. Oke, di awal saya mau menjelaskan dulu, bukannya saya melarang anak Anda untuk ditaruh di pondok, tidak ya. Ingat, enggak semua kehidupan di pondok pesantren itu kurang baik ya. Bukannya niat saya untuk menjelek-jelekkan pondok pesantren, tidak ya. Ini saya ngomong ya berdasarkan fakta yang ada ya. Ini ada ya dua tetangga saya. Mungkin dulu satu yang terjadi pada tetangga saya, oke lah, biasa ya. Mungkin ini kelakuan si anak tetangga saya. Ternyata tidak ya. Saya juga dapat masukan ketika anaknya di pondok itu ada yang bicara ayo di sini mau bahas ya. Oke. Kalian sebagai orang tua yang mempercayakan anak kalian untuk belajar agama di pondok pesantren ya, sering komunikasi ya, jangan pasrah bongkoan atau istilahnya pasrah 100% kepada pihak pondok ya. Ya boleh punya pemikiran seperti itu, tapi anak juga sering diajak komunikasi bagaimana kehidupan di sana, nyaman atau tidak, ada temen yang ngerecokin atau tidak, itu perlu ya. Bagaimana tingkatan ngaji-ngajinya ya, dalam memahami kitab-kitab yang dipelajarkan di pondok ya, itu sebagai orang tua wajib mengetahui itu ya. Enggak siapa biasanya kan orang yang biasa, yang orang tua yang sibuk dengan kehidupan mencari uang, pokoknya saya pasrah bongkar sama kiai. Mosok iya sih kiai itu melakukan aneh-aneh, melakukan neko-neko ya. Ya mungkin Anda boleh berpikiran seperti itu, tapi setidaknya anak juga diajak komunikasi. Inten ketemu kan jarang, mungkin pulang 3 bulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali, itu kan baru pulang. Nah di momen-momen ketika anak pulang ke rumah itu ditanya, digali ya. Ya saya memaklumi bagi keluarga yang lagi mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Ya emang agak memungkinkan kalau masalah dengan peruangan atau keuangan ya. Ya saya menyadari itu, tapi setidaknya ada anak yang harus diajak komunikasi ya. Jangan sampai terjadi yang lagi viral dulu itu ya. Sudah telepon sama orang tuanya, Bu, jemput saya, bawa pulang ya. Saya udah nggak kuat ya. Dan ibunya menanggapinya hal biasa. Repot ini kakak kan tahu ibu masih punya adik balita, untuk pergi ke sana kan juga butuh uang banyak, begini bla 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 bla. Akhirnya apa? Ya. Penyesalan orang tuanya seperti apa? Ya, pasti sangat menyesal. Kenapa saya nggak mendengarkan kata-kata anak saya bahwa dia itu sudah kekeh pengen
dijemput pingin pulang, ya pasti itu ada sesuatu di sana sampai anak memohon-mohon kepada orang tuanya, tapi orang tuanya nggak mendengarkan. Ya ini kebiasaan jelek orang tua. Ya saya juga pribadi belum juga perfect sih ya. Terkadang itu kan, ingat terkadang ya, nggak semua ya, terkadang ya. Pola pikir orang tua tuh seperti ini. Allah, isih cilik mosok ngek saran wong tua, Allah cilik ngomong ini paling ngapusi ya. Jangan seperti itu. Terkadang itu anak juga perlu ingin didengarkan, dihargai pendapatnya ya. Oke, itu yang ada di viral di medsos. Nih, tetangga saya 6 bulan mondok ya. Itu nggak tahu pulang malah tangannya hitam-hitam semua, dari sekujur tubuh, pantat, tangan sampai gini nggak nyeteng ya. Nggak tahu itu penyakit apa ya. Terus kehidupan di pondoknya itu seperti apa, sampai sekarang nggak bisa hilang, jadi hitam-hitam gitu ya. Oke, lagi ada nih anak tetangga saya juga ya, sudah dipasrahkan, pokoknya ki orang tuanya apa yang diminta anak itu dilebihi supaya itu para pengurusnya pondok juga bisa menikmati ya. Misalnya bawa pepaya itu nggak cuma 1, 3 biji ya. Saya tahu ekonomi orang tuanya ini seperti apa ya. Saya sudah pernah kasih saran, saya sudah kasih masukan, tapi nggak mau digubris, dan akhirnya sekarang anaknya menanggung resikonya. Saya akui anaknya pendiam, nggak banyak ngomong ya. Mungkin dia malu sama saya. Loh, yuk anakmu kok pulang gini. Anu, berdapat bantuan PEP orang tak balik ke rono sik ben istirahat di rumah. Dia nggak mau jujur sama saya karena di awal saya sudah ngomong, yakin yuk anakmu baik-baik saja di sana, gini. Saya kasih penjelasan panjang kali lebar. Ingat, saya bukan sok yes, saya ngomong berdasarkan apa yang sudah saya lakukan ya, alami, saya bincangkan sama orang tersebut. Nah, kembali lagi. Mbak, ini di awal seperti itu, meyakinkan saya, juga mau merekrut ex momongan saya ya. Dan orang tuanya ex momongan saya ini bilang ke saya, Mbak Lis, ini mau disarankan mondok sama ini, sama Didit gitu misalnya ya. Saya kasih penjelasan bla 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 bla. Terus si orang tua ex momongan saya ini paham ya juga sih ya, gini ya. Akhirnya nggak jadi dimasukkan di situ. Nah, akibatnya seperti apa? Anak tetangga saya ini yang orang tuanya ngeyel bin ngeyel ya, dikasih paham di awal nggak mau ya, akhirnya terjadi apa? Disulut atau dicelomot bahasa Jawanya. Nggak tahu entah itu pakai rokok atau pakai bat nyamuk. Melepuh. Anaknya itu pendiam ya, bahkan sama orang yang sedikit barbar aja itu takutannya ya. Ini sekali lagi, saya tidak melarang para orang tua untuk mempercayakan anaknya ke pondok. Saya tuh juga tidak niat menjatuhkan pondok ya. Ya inilah realita yang saya dapati ketika anak tetangga saya hidup di pondok pesantren. Sekali lagi ingat, tidak semua pondok pesantren seperti apa yang saya omongkan ya. Setidaknya ada komunikasi antara anak dan orang tua. Itu kan intens ketemunya kan jarang ya. Ya makanya butuh komunikasi ya. Ketika ketika udah mulai ada kejanggalan dalam pondok pesantren si anak, ya setidaknya cari pondok pesantren yang lebih well ya. Ya mungkin ini
sedikit video saya tentang kehidupan di pondok pesantren.